Annyeonghaseyo, Assalamualaikum, hai semua, selamat datang kembali di channel YouTube Wawajaf, Masak Sehat ala Anak Kos. Ini adalah video lanjutan dari Masak Besar Part 1 yang udah aku upload sebulan yang lalu ya teman-teman. Di edisi Masak Besar Part 2 ini, aku akan share cara masak sambal goreng kentang, mulai dari nyiapin bumbunya sampai jadi sambal goreng yang enaknya tidak diragukan lagi. Langsung saja yuk, apa saja bumbunya yang kira-kira diperlukan dan oke, kita lihat prosesnya gimana, let's check it out. Pertama kita siapin dulu bumbu yang harus dihaluskan. Ini ada 1/4 kg cabai merah besar, kemudian ada 1/4 kg cabai keriting, kemudian ada 1/4 kg cabai rawit, lalu di sini ada 1/2 kg bawang merah dan juga 1/2 kg bawang putih. Nah, selanjutnya bahan bumbu halusnya tadi bisa dihaluskan ya. Di sini karena aku nggak ada blender di rumah, maka bumbunya aku haluskan di pasar, kayak di tukang seleb bumbu gitu ya. Nah, ini adalah bumbu yang sudah dihaluskan. Nah, untuk selanjutnya bumbu ini akan kita tumis ya. Jadi bumbunya ini cukup banyak ya, karena ini masaknya porsi besar ya. Ini kita masak dulu bumbunya, gunakan api sedang dan terus diaduk-aduk ya, supaya bumbunya bisa matang secara merata. Ini kita masak hingga airnya benar-benar berkurang ya, atau surut, baru nanti di akhir kita kasih minyak supaya tidak gosong dan bumbunya bisa matang dengan sempurna. Masak bumbunya ini harus benar-benar dengan kesabaran ya, karena cukup memakan waktu yang lama ya kan, karena ini harus benar-benar kita tunggu sampai airnya berkurang ya. Oh ya teman-teman, pantengin terus ya sampai kelar, jangan bosan untuk terus tonton video ini atau video-video yang lainnya di channel ini. Buat yang belum subscribe, very welcome to subscribe. Boleh juga like video ini jika kalian tidak keberatan, dan boleh di-share ke teman-teman kalian juga. Di sini pun aku masaknya juga nggak sendirian, jadi ada orang yang bantu ya. Nah, tapi untuk masak bumbunya ini adalah tugasku, jadi ya nikmati aja prosesnya meskipun takes time ya. Dan ini aku masaknya sore hari teman-teman, jadi udah lepas asar, jadi kayak menjelang mau maghrib gitu ya. Ini bumbunya kita didihkan terlebih dahulu sambil kita aduk-aduk terus ya.
Ini bumbunya sudah mulai mendidih dan airnya juga mulai menyusut ya. Nih sambil kita aduk-aduk terus, jangan sampai ada gosong ya, karena nanti bakalan nggak enak kalau bumbunya gosong ya. Ini bumbunya sudah cukup menyusut ya, namun kita tunggu sebentar lagi supaya benar-benar agak menyusut, baru kita tambahkan minyak goreng nanti. Nah, ini bumbunya sudah benar-benar menyusut ya. Selanjutnya kita tambahkan minyak goreng secukupnya. Nah, ini tujuannya supaya tidak lengket pada wajan ya, dan juga menghindari, meminimalisir adanya gosong pada bumbunya ini ya. Ini sambil diaduk-aduk terus hingga bumbunya ini cukup matang. Teman-teman, buat kalian yang udah pernah bikin bumbu sambal goreng, kira-kira beda nggak sih seperti yang aku bikin ini?
Kalau aku pernah bikin sebelumnya tuh aku kasih kemiri, tapi rasanya sama enaknya. Dan yang ini atau versi jumbo ini cukup simple ya. Jadi buat kalian yang nggak suka kemiri, ini bisa jadi alternatif ya. Alternatif untuk kalian ngebikin bumbu sambal gorengnya.
Akhirnya bumbunya sudah matang, effort banget ya untuk bikin bumbu sambal gorengnya. Jadi harus tumis, menunggu sampai benar-benar matang. Oke, ini bumbunya bakalan aku sisihkan dulu. Nah, selanjutnya nanti bakalan prepare untuk bahan-bahannya ya. Untuk bahan utamanya ini aku tambahkan sekitar 1 kg wortel. Wortelnya jangan lupa untuk dikupas dan dicuci bersih ya. Selanjutnya ini wortelnya kita potong dadu. Jadi bisa satu wortel di slice menjadi beberapa bagian, kemudian dipotong kecil-kecil berbentuk dadu seperti ini ya. Nah, untuk motongnya itu sedang aja, jadi jangan terlalu besar dan juga jangan terlalu kecil ya. Jadi kira-kira begini, slice aja dari atas sampai ke bawah ya. Jadi satu buah wortel ukuran besar seperti ini bisa di slice menjadi 4 bagian. Kemudian masing-masing bagiannya itu bisa di slice lagi menjadi beberapa part, mungkin jadi 4 sampai 5 bagian ya. Lalu baru dipotong berbentuk kubus ya, atau cube. Lalu lanjutkan hingga semua wortelnya terpotong seperti ini semua ya. Bisa kayak. Jadi saat turunnya apa yang mampu ngono? Karena anak nabung nih sekolah ini besar, nyatu saling krone pawon ngono gak dadangi. Lah aku ya penasaran nih Tinja, biasanya ya ora tahu ya Tinja. Iya. Tau tangi goreng-goreng cilik aku maten. Karena anggo enak to. Nah. Lah ya. Oke di anu. Dilihat anu Taisane. Ya, cek maring Lah ya anu apa maten. bumbu tok. Gedean apa gak wi? Maksudnya gedean kompor pegak ngono lho maksudku. Yang kok goreng-gorengan ning kono. Nendur, kan nendur basis tok. Kayak nggodhog to wajane maten. Yo. Wis gila, Mak. Oh digoreng. Masake anu mau kentang gitu karo masak kabeh lah ini bareng. Loro ya ora apa-apa maten. Disirah kayak ngepaki Mbang Turis. Pak istri lagi setengah-tengah di sini. Aku gak rono. Nah, ini adalah wortel yang sudah dipotong-potong berbentuk kubus ya, atau potong kotak-kotak seperti ini. Nah, ini untuk selanjutnya nanti akan kita rebus menggunakan api sedang ya. Ini wortelnya yang sudah dipotong-potong tadi, selanjutnya kita masukkan ke dalam panci dan kita rebus menggunakan air secukupnya. Pastikan airnya ini bisa merendam keseluruhan dari wortelnya ya, supaya wortelnya bisa matang secara merata. Nah, kalau sudah mendidih seperti ini, jangan lupa untuk diaduk-aduk ya. Ini diaduk-aduk secara berkala dan pastikan ini wortelnya tidak terlalu matang ya. Soalnya nanti kalau terlalu matang itu hasilnya akan benyek ketika dimasak dengan bumbu yang sudah dibuat tadi.
Ini kita aduk-aduk lagi ya. Dan ini sepertinya kentangnya sudah cukup matang, artinya tidak terlalu matang banget gitu ya. Jadi sudah cukup lah seperti ini. Nah selanjutnya ini kita matikan dulu kompornya. Dan selanjutnya nanti kita akan tiriskan wortel yang sudah direbus tadi ya. Kita tiriskan sampai airnya turun. Berikutnya kita siapkan bahan utamanya yaitu kentang. Ini aku pakai sekitar 5 kg kentang. Jangan lupa untuk dikupas dan dicuci bersih ya. Selanjutnya kentangnya dipotong dadu ya. Nah ini kita langsung ke proses penggorengannya. Karena tadi sempat miss di bagian persiapan kentangnya ya. Ini kentangnya kita goreng secara bertahap dengan menggunakan minyak secukupnya. Ini keseluruhan kentang yang sudah digoreng tadi. Menggorengnya jangan terlalu kering ya, supaya hasilnya tetap empuk. Nah untuk langkah selanjutnya kita tinggal eksekusi bahan utamanya ini dengan sambal gorengnya tadi ya. Kita panaskan minyak secukupnya. Lalu kita tumis terlebih dahulu wortel yang sudah direbus tadi ya. Jadi kenapa tidak bumbunya terlebih dahulu? Karena bumbunya sudah matang ya, sudah jadi ya. Nanti tinggal mencampurnya di tahap setelah ini ya. Oke, bumbunya kayak gitu. Ini wortelnya sudah cukup layu ya. Selanjutnya kita tambahkan sedikit air. Selanjutnya kita masukkan bumbu yang sebelumnya sudah kita buat tadi ya. Kita masukkan aja semuanya. Lalu kita tinggal campurkan dengan wortel yang sudah ditumis sebelumnya tadi ya. Ini kita campur hingga merata. Kita aduk-aduk sambil kita didihkan sebentar. Selanjutnya kita tambahkan 2 sendok makan garam. Nanti bisa di-adjust ya. Kalau misalkan kurang asin bisa ditambahkan nanti. Kemudian kita tambahkan juga 2 sendok makan gula pasir ya. Kita tambahkan juga beberapa daun salam. Ini kalau ada daun salam segar lebih bagus ya. Ini aku pakai daun salam yang udah kering. Kita tambahkan sedikit penyedap rasa. Ini opsional ya. Boleh di skip kalau misalkan kalian mau buat. Boleh pakai, boleh tidak. Kita tambahkan juga kaldu bubuk secukupnya. Ini aku pakai sekitar 2 bungkus ya. Kita tambah lagi sedikit penyedap rasanya. Lalu kita aduk kembali.
Kita didihkan sebentar. Selanjutnya kita tuang sekitar 2 liter santan. Ini untuk menambah rasa aja ya, jadi supaya lebih creamy dan gurih ya. Kemudian kita aduk kembali dan kita didihkan lagi ya. Jangan lupa untuk tes rasa. Kita tambahkan 1 batang lengkuas ya yang sudah dikeprek. Nah, selanjutnya kita masukkan kentang gorengnya ya. Kita masukkan aja semuanya. Kemudian kita campurkan, kita aduk-aduk ya hingga merata. Jangan lupa tes rasa lagi ya, untuk memastikan apakah rasanya sudah sesuai atau belum. Kalau misalkan belum, bisa di-adjust lagi. Ini sambil sesekali kita aduk hingga kuahnya sedikit menyusut ya. Oh iya teman-teman, sambal goreng kentang ini kalau di tempatku cocok banget untuk pendamping nasi pupuk, jadi yang ada lauknya rendang itu loh. Kemudian bisa juga untuk pendamping nasi kuning, atau mungkin pada saat ada acara hajatan kayak gini ya, yang pakai nasi gurih itu cocok banget dan pastinya enak ya. Nah, kira-kira kalau di tempat kalian sambal goreng kentang ini biasa disajikan bersama apa sih? Nah, kalian bisa komen di bawah ya. Mungkin di daerah luar Jawa itu sedikit berbeda mungkin ya, karena aku juga nggak tahu. Jadi emang enak banget kalau misalkan sambal goreng kentang ini disajikan dengan nasi putih ya kan. Kemudian dikasih rendang di atasnya, rendang sapi ya, bukan rendang ayam. Kemudian dikasihlah sambal goreng kentangnya ini, kemudian dikasih sedikit acar, kemudian dimakan bersama kerupuk udang. Aduh, sumpah asli enak banget teman-teman. Bisa kalian cobain ya nanti ya. Ini aku tak rakon rasa nih. Nah, Ya, gak apa-apa enten yang rasane duwe akeh. Saiki ya ora krasa. Ya, Bu ya. Ki apa karoan sedaya iki? Nah. Berat rancah harus belum. Terus? Ini setelah tadi dites rasa,
kita perlu menambahkan sedikit garam dan juga sedikit gula pasir ya. Kita aduk lagi sebentar hingga semuanya tercampur rata ya. Dan ini sepertinya bumbunya juga sudah cukup meresap. Bisa dilihat ya dari warnanya. Ini kontur warnanya menarik sekali nih, kelihatan enak banget nih. Buat kalian yang belum tonton video masak besar part 1, bisa refer ke link di atas ya. Di sana ada 2 video yang bisa kalian jadikan referensi untuk masak ketika ada hajatan. Cek videonya ya. Finally, sambal goreng kentangnya sudah jadi teman-teman, dan bisa dilihat ya. Dari penampakannya aja sudah kelihatan enak banget. So, ini dia sambal goreng kentang porsi besar ala Wawa Jav. Bumbunya yang simple, tapi rasanya gak diragukan lagi. Oke, cobain resepnya ya. Kalian bisa kombinasikan dengan bahan yang lain. Semoga bermanfaat. Don't forget to subscribe, like, and share this video to your friends. Write down your comment down below. See ya next video. Bye-bye. Annyeong.